Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat aplikasi sederhana dengan CodeIgniter dari awal ya. Langkah pertama sebelum kita menginstal CodeIgniter, kita perlu men-setup environment terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik ikon search pada Windows, lalu kita ketikkan env atau environment system, edit the system environment. Nah ini ya. Lalu klik tombol environment variable, terus pada bagian path di sini kita tambahkan PHP dari sang PP kita. Klik new, lalu browse. Kita cari di lokasinya di C, sampai P, terus PHP. Klik OK lagi. Nah ini sudah kita mendaftarkan PHP ke environment agar bisa diakses dari command prompt ya. Terus yang kedua, kita harus mengaktifkan ekstensi dari PHP sesuai dengan tutorial atau user guide di CodeIgniter. Kita klik server requirement, terus minimal versinya di sini 7.4, terus kita harus mengenable ekstensi 3 ini. Kita akan cari terlebih dahulu. Sebelum itu kita editornya ini kita ganti ya. Ini kan awalnya pakai Notepad, kita ganti menjadi Visual Studio Code. Lokasi Visual Studio Code ini ada di C, users, nama dari komputernya ini HP kalau laptop saya, lalu di bagian app, data, lokal, terus di sini kita cari Microsoft. Kita cari programs, lalu Microsoft Visual Studio Code. Di sini klik save. Oke aja. Nah di sini sudah berubah ya, oke aja. Lalu di bagian config kita pilih php ini ya, kita pilih php ini, lalu kita Ctrl F, kita cari intl. Nah di sini intl-nya harus diaktifkan terlebih dahulu. Lalu mp string ini sudah aktif dan JSON-nya tidak ada sepertinya ya. Kita save dulu. Setelah di save kita close lagi, lalu kita start aplikasinya. Oke, lalu kita start juga MySQL nya. Setelah itu kita buka command prompt, kita ketikkan php minv. Oke, sudah jadi ya. Terus kita install terlebih dahulu komposernya. Teman-teman bisa download di Composer, getcomposer.org, lalu klik download. Nah di sini download and run Composer setup. Ini yang perlu kita install. Silahkan teman-teman download dulu lalu diinstal. Karena saya sudah mendownload, tinggal kita install aja.
Oke, install for all user. Next. Kita tunggu hingga proses instalasi komposernya selesai. Nah, di sini sudah selesai, tinggal klik finish saja. Lalu kembali ke command prompt. Teman-teman ketikkan komposer. Jika sudah muncul seperti ini, maka komposernya sudah sukses terinstall. Oke, karena sudah selesai install komposer dan konfigurasi PHP-nya, maka kita akan lanjut menginstal CodeIgniter-nya. Kita beralih ke menu instalasi. Kita menggunakan Composer Installation. Klik aja, lalu di sini ya, kita copy bagian ini, scroll ke bawah, starter installation, dan kita copy bagian potongan script ini, copy. Sebelum itu kita masuk ke CMD terlebih dahulu, kita arahkan lokasi command prompt ini ke htdocs ya. Kita klik cd, lalu sampai ke htdocs. Oke, ini sudah berada di folder htdocs. Lalu kita pastikan script tadi. Untuk project root kita ganti menjadi tutorial CI 4 ya. Enter aja, maka ini akan melakukan download CodeIgniter dan instalasi. Kita tunggu hingga selesai. Oke, ini sudah proses instalasinya selesai. Kita arahkan ke folder CodeIgniter yang sudah kita install. Nama foldernya tadi adalah tutorial CI4 ya. cd tutorial CI4. Nah, ini sudah masuk ke dalam foldernya. Lalu kita ketikkan php spark ini untuk menjalankan CodeIgniter di localhost 8080 ya. Oke, di sini sudah jalan di localhost 8080. Kita coba jalankan localhost 8080. Nah, di sini sudah oke ya, sudah ready. Selanjutnya kita akan membuka project CI tadi ke dalam Visual Studio Code. Nah, ini ya, klik kanan, klik kanan sambil tekan shift untuk open PowerShell, lalu ketikkan code titik. Ini untuk membuka ke Visual Studio Code. Oke, ini kita tutup dulu. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi environment dari CodeIgniter. Nah, di sini masih gambarnya bergaris-garis, ada arah panah maksud saya. Ini harus diganti menjadi icon setting. Caranya tinggal kita rename aja, lalu tambahkan titik di depannya. Nah, ini akan menjadi sebuah environment dari CodeIgniter. Yang pertama kita aktifkan dulu di baris 17, yaitu CI environment-nya ini diganti menjadi development. Selanjutnya pada baris 23 ini diaktifkan juga, lalu kita tambahkan URL-nya http
localhost portnya 80. Selanjutnya pada bagian config kita setting routernya menjadi auto ya. Jadi klik pada file routers.php baris 22, ini diaktifkan dulu, lalu kita ganti menjadi true. Oke, kita tutup lagi. Selanjutnya pada bagian controller home, ini kita coba ganti menjadi teks yang kita inginkan, misalkan echo hello world ya. Kita coba jalankan dulu apakah berubah. Nah, di sini sudah berubah ya, tinggal kita sambungkan dengan view. Sebelum itu kita buat template dulu ya. Untuk view-nya kita buat satu buah folder dengan nama template, lalu tambahkan satu buah file index.php, dimana indeksnya ini akan kita isi dengan indeks dari template. Oke, kita buka templatenya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan admin LTE 32.0. Template ini teman-teman bisa download di bagian deskripsi. Kita buka dulu templatenya, kita jalankan. Nah, seperti ini ya tampak dari template tersebut. Lalu kita akan copy bagian indeks ini ke index.php yang sudah kita buat. Pertama kita open ke Visual Studio Code, lalu Ctrl A dan Ctrl C. Oke, sudah, kita tutup lagi bagian indeks HTML nya. Lalu pada bagian folder disk dan plugin ini kita copy lalu kita tambahkan ke public ya, tutorial CI di sini public, terus tambahkan folder assets. Nah, pastekan di dalam folder assets ya. Oke, setelah itu kita tambahkan base URL pada link href-nya ini. Pertama kita blok dulu teks plugin sampai slash, lalu tekan Ctrl D. Hingga semuanya terblok ya, bawahnya juga terblok, ini ya, atasnya juga terblok. Lalu pada kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan php echo base URL slash asset slash plugin ya. Lalu juga kita tambahkan pada bagian disk ya, ini ya, kita blok juga, lalu Ctrl D hingga semuanya terblok ya. Kita tambahkan php echo base URL slash assets slash disk. Lalu setelah itu pada bagian controller home kita arahkan ya ke view index di dalam folder template yang sudah kita buat. Kita return view, kita sebutkan foldernya yaitu template, lalu filenya adalah index. Kita coba jalankan lagi. Ini sudah aman ya. Lalu setelah itu kita akan pecah menjadi beberapa bagian. Pertama ada bagian
top ini ya, ada bagian sidebar, lalu bagian breadcrumb dan bagian konten. Oke, pada folder template tadi kita tambahkan folder baru, kita tambahkan file baru maksud saya. File pertama adalah header atau top sidebar, top.php aja. Lalu kita tambahkan lagi sidebar.php, lalu kita tambahkan lagi breadcrumb.php, lalu kita tambahkan lagi content.php. Kita buka pada file index ya, pada file index, lalu pada bagian navbar baris 40 ya, 39 adalah keterangannya. Pada baris 40 kita minimize ya. Lalu dari baris 39 hingga 75 ini kita blok, lalu kita cut. Kita pindahkan ke bagian top. Nah, sini ya. Setelah itu kita gantikan menjadi echo this include top, tutup tag PHP. Yang kedua pada baris 42 kita minimize lagi. Nah, ini juga kita cut ya, kita pindahkan ke bagian sidebar di sini ya. Lalu kita ganti di bagian index menjadi php echo this include sidebar titik koma tutup php. Dan pada bagian content wrapper ya, div class content wrapper, lalu di bawahnya ada content header. Nah, ini kita cut juga, minimize, lalu kita cut pada bagian ini, lalu kita pindahkan ke breadcrumb dan kita gantikan menjadi php echo this include breadcrumb tutup php. Yang terakhir pada bagian section content ini yang kita minimize adalah pada bagian container fluid ya, di sini. Lalu kita buang aja, ini kita buang dan kita tuliskan lagi container fluidnya, div.container fluid ya, seperti itu. Lalu kita gantikan yang dihapus tadi menjadi echo this render section content titik koma tutup php. Nah, pada bagian konten ini agak berbeda sedikit, yaitu kita harus menambahkan extend pada file content.php. Nah, di sini kita tambahkan dulu php, lalu kita tambahkan this echo this extend template index ya. Lalu juga kita tambahkan di baris berikutnya this section content, dan baris berikutnya kita tambahkan this end section. Nah, di bagian tengah ini nanti yang akan kita isi dengan konten HTML-nya. Kita coba tes di sini konten.
kita ketikkan konten atau p konten ya. Nah, sekarang pada bagian indeks kita pada bagian controller home ini kita arahkan ke template konten, ke konten berarti ya, ke template konten. Harusnya di sini akan berubah isinya menjadi konten. Kita refresh lagi. Invalid top ya, invalid top, invalid top. Mana tadi? Index this include template ya, mungkin template top, terus template sidebar, template breadcrumb. Oke, kita coba refresh lagi ya, kita kurang tambahan foldernya ya. Di sini sudah berubah isinya menjadi konten. Nah, selanjutnya kita akan buang menu-menu yang tidak kita pakai. Kita akan menggunakan menu dari controller nanti ya. Kita akan buang terlebih dahulu, lalu kita sisakan satu buah menu, yaitu widget saja. Ini untuk menu, ini ada di bagian sidebar. Admin LTE ini tetap ya. Terus di bagian sidebar ini kita buang aja, ini juga kita buang. Kita cek lagi. Nah, ini kita buang semua, sisakan untuk widget saja. Widget, nah ini untuk bagian widget kita cut dulu, taruh di bagian atas ya, sini. Lalu semuanya kita buang ya, dari sini sampai bawah. Kita coba cek lagi, harusnya tinggal satu ya. Oke, untuk bagian span-nya juga kita buang. Nah, menu ini nantinya kita akan buat dari controller yang dikirim ke ke indeks gitu ya. Kita coba buat di sini array menu sama dengan array, pertama ada beranda, juga data array ya, koma, di dalamnya ada title, beranda, terus ada link. Di sini linknya base URL ya. Lalu pada bagian ikon kita coba lihat ikon untuk home. Nah, bagian ikon, ini langsung buka ke font awesome ya. Klik kanan aja. Host ya, kita pakai ini aja ya. FA host.
Berarti di sini ikonnya FA host. Oke, kita coba ini kirimkan terlebih dahulu ke konten data menu sama dengan pada bagian view kita tambahkan koma, lalu kita masukkan data, dan menu ini akan kita panggil di bagian sidebar sini ya. Kita pakai for each menu. Jadi indeks dari array data ini akan menjadi sebuah variabel ketika sudah dilempar ke view. Menu value. Lalu pada bagian li kita cut aja, lalu kita masukkan ke tengah-tengahnya for each. Nah, pada bagian href kita ganti menjadi php echo v link. Link ini didapat dari array menu, lalu beranda. Di sini ada title, sorry ini kurang ya, title, nah, title ya. Terus ada link, ada icon. Nah, link ini yang kita panggil di bagian sidebar. Lalu widget ini kita ganti juga menjadi echo v title. Dan untuk ininya ya, untuk ikonnya kita pakai echo v icon. Oke, kita coba jalankan lagi apakah menu yang kita kirimkan dari controller terkirim. Nah, ini sudah terkirim ya kan, tetapi ada problem di sini. Untuk ininya ya, untuk apa namanya, ikonnya tidak terbaca. Mungkin tadi karena memaksakan pakai FA, harusnya FA reguler begitu ya. Kita coba FA solid, FA host. Kita coba tambahkan begitu di bagian controller, FA solid, FA host. Lalu kita coba refresh lagi. Dan masih tidak tampil ya. Coba langsung kita klik aja ini, kita copy. Jika memang masih tidak tampil, berarti kita harus mendownload atau mencantumkan URL JS nya dan CSS nya font awesome. Kita abaikan ini dulu, lalu kita pastikan aja langsung di sini seperti ini. Apakah masih tidak bisa? Dan tetap tidak bisa. Ini di konsolnya ada masalah ya. Oke, kita coba ke font awesome dulu.
kita download. Nah, downloadnya ini download ya, untuk yang versi free web ya. Nah, ini sudah selesai, lalu kita ekstrak aja. Hasil ekstrak ini kita copy ke bagian aset ya, aset, lalu kita buatkan folder font arrangement. Kita pastikan di sini. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita coba panggil JS-nya di sini all.js dan CSS-nya all.css. Oke, kita tambahkan dulu CSS-nya. Di sini mungkin kita kasih keterangan font always. Lalu kita tambahkan link CSS. Ini diarahkan ke tanah base URL /assets /font awesome, lalu folder CSS kita pakai yang ini all.main.css. Untuk JS nya juga kita panggil, kita taruh di bagian sini aja, kasih keterangan JS font awesome. Script source nya kita arahkan ke asset, lalu font awesome, lalu JS, lalu all.main.js. Oke, lalu kita coba ke controller FA solid, oke, dan di bagian sidebar di sini kita ganti menjadi echo v icon. Kita coba refresh lagi dan sudah muncul ya. Selanjutnya kita tambahkan beberapa menu, kita kopikan aja, atau teman-teman bisa shift alternatif arah bawah ini ya, di blok dulu lalu shift alternatif arah bawah sebanyak yang kita inginkan. Di sini kita tambahkan prodi, kecil di sini prodi, lalu title-nya prodi atau program studi. Untuk ikonnya kita kasih university. FA building column, FA building
terus ada semester, titlenya kita kasih semester. Ini pakai list aja. Lalu yang terakhir ada mahasiswa, kecil ya, mahasiswa, titlenya baru besar, M-nya mahasiswa. Sini kita kasih useless. Oke, kita coba refresh lagi. Oke, tinggal kita perbaiki di bagian URL-nya. Ini kita tambahkan semester, dan yang prodi kita tambahkan prodi, ditambahkan titik juga, lalu satu kita saja. Yang mahasiswa kita tambahkan /mahasiswa. Di program studi sudah ada linknya, semester juga ada, tinggal kita akan menambahkan controller program studi, semester, dan mahasiswa. Untuk bagian top kita juga modifikasi home, kontak, dan beberapa icon tidak akan kita pakai ya, kita akan buang. Kita cari home dulu. Nah, di bagian sini ini kita buang ya, biar tidak terlalu banyak. Lalu untuk ikon search, nah ini untuk ikon search juga kita buang. Message juga kita buang, notifikasi juga kita buang. Kita menyisakan yang untuk memperbesar saja. Lalu kita refresh lagi. Sudah oke ya. Ups, ini ada yang kehapus ya, kita Ctrl Z lagi. Ini home dan kontak saja. Untuk minimize sidebarnya tetap ya, yang tadi tetap kita hapus. Kita coba cek lagi. Sip, sudah begini. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat breadcrumb-nya. Kita kembali ke bagian controller home, kita akan buat breadcrumb. Untuk breadcrumb-nya kita kopikan dari baris 4 ini ya, dari baris 4 sampai baris 12 kita cut aja. Lalu di bagian controller kita pastekan di sini. Di sini kita ganti menjadi oke,
Oke, kita jadi beranda. Ini dibuang. Ya, dibuang. Lalu ini kita ganti menjadi beranda. Di sini kelasnya kita kasih aktif. Kita coba cek lagi. Oh, sebelum itu kita panggil di sini. Sebentar. Breadcrumb-nya juga kita panggil. Data menu data breadcrumb sama dengan, lalu kita panggil di sini php echo. Kita coba cek lagi. Sip, sudah terpanggil ya. Lalu kita akan buat controller prodi. Ini kita tutup, ini juga kita tutup, kita tutup. Index juga kita tutup dulu. Selanjutnya kita klik menu terminal. Sini kita tambahkan controller prodi ya. php spark make controller prodi. Oke, enter saja. Otomatis di bagian controller ini sudah tertambah atau menambah dengan sendirinya. Lalu kita tambahkan juga php spark make controller semester. Satu lagi, mahasiswa. Oke. Pada controller prodi, kita ingin mengarahkan juga untuk file indeksnya ke bagian template ya. Cuman kita akan bisa menjadi folder tersendiri untuk konten prodi. Kita coba langsung kita panggil return view. Kita tambahkan foldernya prodi, lalu konten saja. Nah, ini belum kita buat ya, kita buat terlebih dahulu. Pada view kita tambahkan folder prodi, lalu di dalamnya ada file lagi namanya content.php. Pada bagian konten di sini sama halnya dengan konten yang indeks, kita harus wajib menambahkan tiga baris code tadi, yaitu pertama this extend template index, yang kedua this section content, yang ketiga this second section. Kita kasih teks di sini p content prodi. Ini tinggal kita copy, lalu kita buat juga untuk yang semester. Buat folder lagi mahasiswa. Di dalamnya yang semester juga ada satu buah file content.php. Kita pastekan aja, lalu kita ganti semester, dan yang mahasiswa kita tambahkan juga content.php, lalu kita pastekan dan kita ganti menjadi konten mahasiswa. Oke, kita persiapkan terlebih dahulu ya. kita tutup, kita kembali ke bagian prodi.
Pada bagian indeks prodi, yang perlu kita lakukan adalah mengcopy bagian menu dan breadcrumb. Kita copy sampai sini, lalu kita pastekan di bagian indeks prodi. Nah, seperti ini. Terus untuk breadcrumbnya kita tambahkan satu lagi, copy, lalu kita tambahkan di bawahnya. Yang di atas kita ubah menjadi sebuah link. Di sini kita pakai href sama dengan, ini kita cut dan taruh di sini. Nah, di sini kita kasih base URL dan di sini kita kasih prodi. Di sini juga kita kasih prodi. Lalu kirimkan data ini ke view. Kita akan coba cek lagi untuk bagian program studi. Nah, ini sudah berubah dan breadcrumbnya juga sudah berubah. Ketika klik bagian beranda juga sudah berubah. Kita lakukan ini juga pada controller mahasiswa dan semester. Kita kopikan saja. Sini kita ganti menjadi mahasiswa, di sini juga mahasiswa. Untuk foldernya kita ganti menjadi mahasiswa. Oke, lalu yang semester kita pastikan juga, kita ganti di sini semester dan di sini semester. Folder view-nya juga kita ganti menjadi semester. Oke, kita coba cek lagi. Program studi aman, semester juga aman, mahasiswa juga aman. Selanjutnya ini kan tidak ketemu ya mana posisi menu yang sedang aktif. Kita coba cek apakah di bagian sini ada kelas untuk memilah mana yang sedang aktif ya. Kita coba cek ini, inspeksi. Nah, untuk membedakan kelas itu aktif dan tidak, kita harus menambahkan kelas aktif pada navigasi. Jadi kita tambahkan di bagian array menu ya. Di bagian array menu kita tambahkan satu buah array lagi di setiap array menu, yaitu aktif. Kita kasih bahasa Indonesia aja, aktif sama dengan aktif. Kita copy ke semua menu, sedangkan untuk menu yang lain kita kosongkan karena yang aktif pada controller home harusnya kan menu beranda. Pada controller prodi juga kita kasih, nah di sini kosong, sedangkan di sini aktif, di sini kosong, di sini aktif, kosong. Pada controller mahasiswa kita kasih juga di sini kosong, kosong, di sini aktif, di sini kosong. Pada controller semester, salah ya, di sini controller mahasiswa harusnya aktif dan di sini kosong. Semester juga sama, kosong, kosong,
di sini aktif, di sini kosong. Oke, terus kita buka lagi pada bagian template menu sidebar. Di bagian kelas ini kita tambahkan PHP echo v aktif. Kita coba jalankan lagi. Nah, maka ketika posisi menunya di mahasiswa, maka yang akan ter-highlight adalah mahasiswa. Kita coba klik yang semester, maka yang semester yang akan highlight. Selanjutnya kita akan buat database terlebih dahulu di PHP MyAdmin localhost PHP MyAdmin. Kita buat satu buah database dengan nama tutorial CI 4, tutorial CI saja ya. Oke, create, dan di dalamnya kita buat tabel prodi, create, ada kode prodi. Di sini kita kasih varchar sebanyak 6, primary key, go, lalu ada nama prodi, kasih varchar 30. Kini kita kasih 50 aja. Terus ada fakultas, varchar 50 juga. Terus ada password, kita kasih varchar 255, lalu kita save. Oke, browse, kita insert dulu, kita kasih data dummy. Di sini misalkan 5555, terus nama prodinya sistem atau teknologi informasi, fakultas sains dan teknologi. Untuk passwordnya kita kasih SHA. SHA1 dengan password 12345. Oke, go. Jadi kita sudah punya satu data, dan satu data ini kita akan tampilkan di konten prodi. Sebelum itu kita coba cek template-nya. Kita akan cari card yang akan kita gunakan untuk menampung data.
Kita pakai widget yang kita pakai ini aja ya. Kita coba inspeksi konten row. Ini kita klik edit as HTML, lalu kita kopikan, Ctrl A, lalu kita salin di bagian konten home, yaitu di bagian template. Nah, kita ganti yang P itu menjadi yang sudah kita kopikan tadi. Yang kita butuhkan hanya pada bagian card body saja ya. Dan card footer, selebihnya kita buang aja. Ini kita buang. Ini kita ganti menjadi 12. Lalu pada bagian card body ini juga tabelnya kita buang, kita ada butuh tabel masih ya untuk bagian home. Untuk teksnya kita kirimkan dari controller nanti. Ini juga kita kirimkan dari controller echo title card. Echo selamat datang. Sorry, ada kesalahan. Begini. Terus di bagian bawah ini kita buang aja. Selanjutnya di bagian home kita tambahkan tadi ada title card sama dengan kita isi teks biasa, yaitu welcome. Welcome to my site, gitu aja ya. Lalu untuk selamat datangnya, selamat datang di aplikasi sederhana. Oke, kita coba cek lagi di bagian beranda. Oke, sudah ada kontennya ya. Selanjutnya kita akan tambahkan juga ke bagian prodi. Oke, kita tambahkan ya dari baris kelas row ini, kita copy ke bagian prodi. Lalu untuk bagian konten atau card body-nya kita tidak akan menggunakan selamat datang. Untuk bagian title-nya tetap kita menggunakan title card sama dengan data prodi. Kita coba jalankan lagi untuk bagian prodi. Title card, undefined variable title card, ini title card, title card ya.
Nah, tinggal kita akan mengakses database menggunakan model. Sebelum kita menampilkan data dari database, ini kita tutup terlebih dahulu. Kita akan men-setting bagian environment kembali pada bagian database. Di sini kita akan aktifkan database-nya. Localhost, database-nya tadi adalah tutorial CI, username-nya root, passwordnya kosong. Lalu selanjutnya ini kita tutup dulu, kita buka lagi terminal dan kita tambahkan satu buah model untuk prodi, php spark mac .2 model prodi model. Oke, sudah kita coba lihat, ini sudah ada prodi model ya. Ini tinggal kita tutup dulu, kita buka prodi modelnya. Kita akan memodifikasi model ini sesederhana mungkin. Ini kita tidak akan pakai dulu, validasinya tidak akan kita pakai dulu, ini juga. Terus kita akan modifikasi ini tabelnya dan S, primary key-nya kode prodi. Kita coba cek database, primary key-nya kode prodi, auto increment false, insert ID 0, yang kita buang. Ini juga. Lalu kita masukkan kode prodi, ini adalah field yang akan kita pakai. Ada nama prodi, ada fakultas, dan ada password. Oke. Selanjutnya kita akan panggil model ini pada controller. Pertama kita tambahkan use app model prodi model titik koma, lalu kita tambahkan di sini protected, kita singkat menjadi PM. Lalu di bagian bawahnya itu kita tambahkan public function underscore construct, dan kita panggil PM this PM sama dengan new prodi model. Oke. Dan kita akan membuat query. Kita akan membuat query untuk menampilkan data. Kita tambahkan satu data lagi ya, biar tidak hanya satu. Namanya sistem info fakultas sains dan teknologi, passwordnya SHSS. SH1 12345. Oke, jadi kita sudah punya dua buah data. Lalu kita akan buat query. Sama dengan this PM. Jadi atributnya kita panggil atribut PM
yang mewakili model. Di sini kita akan menggunakan metode find. Sebelum kita tampilkan, kita coba cek dulu apa sih isinya. Kita coba pakai didang query, lalu kita jalankan lagi. Nah, hasilnya akan muncul 2 buah data dari database terkhusus tabel prodi. Oke, ini sudah muncul datanya. Lalu data ini akan kita kirim ke view. Data prodi sama dengan query. Kita cari konten, mana konten, views prodi konten. Oke, di sini kita butuh 1 buah tabel untuk menampung data tadi. Kita kembali ke template, kita lihat templatenya dulu. Kita pakai yang ini aja, simple. Pada bagian ini kita edit as HTML, lalu kita Ctrl A, lalu kita pastekan di sini. T-body-nya kita buang dulu, T-head-nya kita ganti di sini menjadi kode prodi, terus nama prodi, lalu fakultas, dan yang terakhir adalah action. Kita kasih pagar aja. Lalu di bagian T-body di sini kita kasih looping. Kita kasih looping pada bagian T-body for each. Tadi variabelnya adalah data prodi ya, data prodi. Di sini kita pakai R. Lalu kita buatkan row TD nomor sama dengan 1. Untuk yang terakhir actionnya kita kasih teks aja dulu ya, nanti kita baru kasih link. Kita coba dulu apakah data aman ditampilkan di konten tadi. Kita cek dan datanya sudah sukses ditampilkan dengan aman. Selanjutnya adalah kita akan membuat form inputan untuk prodi.